Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 6, kelas SI 102, akan mempresentasikan proposal tugas proyek dari mata kuliah ICT Literasi. Di tim kami ada 3 orang, saya sendiri, Airlangga Wijaya Kusuma, kemudian ada Mas Muhammad Abdul Roshid, kemudian ada Mas Muhammad Faisal. Di presentasi pada kali ini kami ingin memaparkan mengenai optimalisasi proses perpanjangan SIM secara online dengan menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri. Dilatar belakangi dari pandemi COVID-19 pada tahun 2021, Polri meluncurkan sistem baru untuk proses perpanjangan SIM melalui aplikasi digital Korlantas, yaitu dimulai pada bulan Maret 2021. Kita tahu di Indonesia surat izin mengemudi merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat secara jasmani, rohani, dan memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM di Indonesia ada beberapa macam, namun untuk proses perpanjangan SIM online menggunakan digital Korlantas Polri saat ini hanya bisa melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C saja. Sementara memang hanya 2 golongan SIM tersebut, namun selanjutnya pihak digital Korlantas Polri akan mengembangkan kembali untuk golongan yang lain. Kemudian secara fungsi dan peranan dari SIM ada 4, yaitu ada 5 sebetulnya. Yang pertama, SIM sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Peranan dari SIM untuk mengetahui ciri-ciri fisik. Peranan dari SIM sebagai identifikasi seseorang merupakan untuk mengetahui ciri-ciri fisik dari seseorang. Selain hal tersebut, SIM juga berfungsi sebagai tanda bukti yang menyatakan bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, keilmuan, serta keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat bukti. Alat bukti ini menjadi sarana identifikasi atau jati diri seseorang, juga berperan sebagai tanda bukti yang sah secara hukum. Kemudian yang ketiga, SIM sebagai sarana upaya paksa. Pada saat kasus pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas terjadi, SIM dapat menjadi sarana upaya yang memaksa masyarakat untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Kemudian yang keempat, SIM sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan golongannya, sehingga dapat diartikan bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan untuk mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan golongannya dengan baik dan layak, sehingga risiko-risiko kecelakaan dan terjadinya pelanggaran dapat dikurangi. Kemudian untuk selanjutnya, jenis-jenis SIM di Indonesia akan disampaikan oleh Mas Muhammad Faisal. Untuk waktunya saya persilakan. Silakan Mas Faisal. Baik, untuk dilanjutkan. Terima kasih Mas Erlangga. Ya.
Untuk melanjutkan di jenis-jenis SIM di Indonesia, menurut pasal 21, 211, 2PP4 garis miring 93, SIM digolongkan sebagai berikut. 1. Golongan SIM A, SIM untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kilo. Kemudian golongan SIM A khusus, SIM untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil kajen yang digunakan untuk angkutan atau orang atau barang bukan sepeda motor dengan kereta samping. Kemudian 3, golongan SIM B1, SIM B1 untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kilo. Kemudian untuk golongan SIM B2, SIM untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kilo. Kemudian kategori golongan SIM C, SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Kemudian ada golongan SIM D, SIM khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas atau kebutuhan khusus. Korlantas Polri mempunyai program baru yaitu program perpanjangan SIM online. Di mana jika dahulu para pemilik SIM ingin mengurus perpanjangan SIM, masyarakat yang berasal dari daerah lain harus kembali ke daerah asal pembuatan SIM mereka untuk mengurusnya. Namun sekarang para pemilik SIM hanya tinggal memperpanjang secara online. Demikian, Mas Erlangga. Ya, selanjutnya untuk metode diagram alir akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Muhammad Abdul Rosid. Silakan Mas Muhammad Abdul Rosid untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Erlangga. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode diagram alir. Yang pertama, kita akan melaksanakan studi literatur, yaitu mengumpulkan data baik dari buku, jurnal yang berkaitan dengan perpanjangan SIM online ini. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan penelitian berupa observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat pemegang SIM. Kemudian kita akan menganalisis data, menganalisa hasil dari penelitian dan membandingkan hasil penelitian dengan kondisi nyata di masyarakat. Kemudian kita akan menyimpulkan dan memberi saran dari hasil penelitian untuk solusi atau perbaikan. Setelah itu kita akan melakukan penyusunan laporan. Untuk output dan target capaian, ada output wajib dan output tambahan. Rencananya kita akan melaksanakan webinar untuk masyarakat mengenai perpanjangan SIM secara online ini. Pertama, output yang harus kita hasilkan yaitu persiapan kegiatan webinar yang mana tahun output dan capaian seharusnya belum tercapai. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan sosialisasi kegiatan webinar baik via online maupun langsung kepada masyarakat. Setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan webinar dengan tema optimalisasi proses perpanjangan SIM secara online dengan menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri. Untuk tambahannya, tentu kita mengharapkan hasil dari data pengguna aplikasi digital Korlantas Polri ini meningkat. Baik, dari saya cukup, Mas Erlangga. Silakan saya kembalikan. Ya, cukup sekian pemaparan dari proyek ICT literasi kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan memberikan informasi tambahan untuk semuanya.
Cukup sekian dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.